Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidun kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Min tadakuri jironin bidi salami majatada manjaro mim muklatim bidami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati sahabat-sahabat rahimakumullah, pengajian rutin malam Rabu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam ini kita dikumpulkan oleh Allah. Mudah-mudahan niat kita dari rumah, langkah kaki kita dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tersampaikan ke junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat rahimakumullah, kalau biasanya Ustadz Hasan Rafiq itu mengkaji tentang akidah ya. Kalau nggak salah beliau itu sampai kajiannya itu sampai di sifat-sifat Allah, mukhalafatu lil hawadithi, kitab Aqidatul Awam. Saya hanya menegaskan saja ya, bahwa akidah itu termasuk ajaran yang sifatnya itu asas. Asas itu pokok. Pokok itu apa? Usul. Ya, yang namanya akidah itu pokok, asas, usul. Paling mendasar. Kalau diibaratkan sebuah bangunan nih, masjid, akidah itu bagaikan pondasinya gitu, cakar ayamnya kalau rekonstruksi pembangunan itu. Jadi betapa pentingnya pondasi ini, bangunan bisa megah seperti ini, bisa lantai 3, pondasinya kuat seperti itu. Pun kita sebagai manusia, khususnya muslim, akidah ini yang harus benar-benar kita kuatkan seperti itu. Ya, banyak para ulama mendefinisikan atau mengartikan akidah itu yang pada intinya itu yaitu akidah itu keimanan seperti itu. Kalau di Quran itu enggak disebut bahasa akidah, tapi yang disebut itu iman gitu. Itu keneh sama akidah. Ya. Nah, agar keyakinan kita tambah yakin seyakin-yakinnya, ya, karena kenapa?
Karena hidup di zaman sekarang itu ini harus punya dalil, punya argumentasi yang harus memang rasional. Karena menghadapi manusia-manusia zaman sekarang itu penuh dengan rasional, akal pikirannya. Seperti itu. Kalau cuma mengandalkan hati, ya, tanpa mengandalkan akal, itu rapuh. Karena setiap manusia itu mempunyai permasalahan. Pokoknya setiap manusia yang lahir ke dunia itu pasti mempunyai permasalahan. Nah, permasalahan itu yang nantinya itu akan menjadi modal buat kita menjalani kehidupan ini. Gitu. Pernah nggak kita berpikir seperti ini? Ketika kita akil balik dalam ilmu fikih, ilmu syariat fikih, yang ketika manusia sudah sampai ke akil balik itu sudah dikategorikan sebagai mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah terbebani hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Itu mukallaf yang sudah akil balik. Itu mah kajiannya kajian fikih dah. Tanda balik laki-laki melalui ihtilam, mimpi, ya kan? Kalau tanda balik perempuan itu menstruasi, itu kajiannya kajian fikih syariat. Ini akidah. Saya sering ngomong bahwasanya ajaran agama Islam ini itu cuma 3. Isi intisari ajaran Islam itu cuma 3. Akidah, syariat, dan akhlak. 3 itu. Saya sering itu. Pokoknya mau ngaji kemana-kemana, pokoknya 3 aja. Gitu, 3. Nanti turunannya itu yang 3 itu akidah, syariat, dan akhlak itu turunannya itu nanti ada yang disebut dengan iman, ada yang disebut dengan Islam, ada yang disebut dengan ihsan. Iman, Islam, ihsan. Yaitu akidah, iman, syariat, Islam, akhlak, ihsan, begitu. Ya. Nah itu sebagai pembukaan mukadimah dari saya. Nah, setiap kita nih akil balik ini, ketika sudah akil balik, ini harus berpikir. Kalau bahasa Taqiyuddin Yusuf An-Nabhani itu bahwasanya manusia ketika akalnya telah berfungsi, mereka berpikir, harus memikirkan, akalnya itu harus difungsikan. Yang pertama, pernah nggak kita berpikir, min aina, dari mana kita? Tuh, dari mana asalnya itu? Dari mana kita ya? 1. Yang kedua, mau ngapain kita? Setelah kita tahu kita dari mana, kita mau ngapain? Dan yang ketiga, mau kemana kita? Tadi mau ngapain, dan setelah ini kita mau kemana? 3 tuh. Nah, 3 pertanyaan ini disebutnya itu uqdatul kubro. Uqdah itu adalah sama turunannya itu dari kalimat akidah itu. Akoda itu artinya ikatan.
Kalau udah uqdah artinya itu ikatan yang kusut. Ya. Ikatan yang kusut ini disebut itu adalah problematika, permasalahan. Paham nggak? Kubro artinya besar. Jadi kalau misalnya ada bahasa uqdatul kubro, itu permasalahan besar atau problematika besar yang ada di dalam diri manusia masing-masing. Ya. Apa 3 permasalahan yang besar yang itu dalam diri kita masing-masing itu? Yang pertama itu tadi, dari mana kita mau ngapain, dan setelah ini kita mau kemana. 3 pertanyaan ini disebut problematika besar. Harus dijawab oleh kita selama kita hidup di dunia. Ketika kita sudah menjawab, insya Allah ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini akan percaya diri. Hidup itu nggak putus asa. Jadi kita tuh mau ngapa-ngapain juga emang udah jelas tujuan kita mau ngapain, gitu. Ya, paham ya di sini ya. Nah, ketiga pertanyaan ini yang disebut dengan problematika besar, ya, permasalahan besar itu masing-masing ada beberapa golongan yang menjawab. 3 pertanyaan ini dijawab nih, masing-masing ada 3 golongan yang menjawab. Golongan yang pertama, ya, kita berasal dari tanah. Ya, tanah. Mau ngapain? Suka-suka saya. Setelah ini dia mau kemana lagi? Jadi tanah lagi. Paham nggak? Itu pertanyaan yang golongan yang pertama menjawab itu. Dia tidak mengakui adanya Tuhan pencipta itu, yang disebut ateis. Paham ya? Dia tidak mengakui Tuhan. Ini menjadi akidah, pertanyaan ini menjadi akidah, keyakinan kita. Jawaban pertanyaan 3 ini akan menjadi keyakinan kita, modal hidup kita. Ketika pertanyaan ini kita benar-benar menjawab dengan jawaban yang benar, insya Allah kehidupan kita itu kita pede. Ya, tadi saya berasal dari tanah, hidupnya gimana saya, dan akan kembali ke tanah. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, dia menjawab, saya dari mana? Ada sesuatu yang menciptakan saya. Sesuatu itu dalam hal ini Allah, Tuhan. Kalau Tuhan itu kan bahasanya umum, gitu. Ya. Tetapi setelah Allah, Tuhan menciptakan ini dia nih, manusia ini, udah Tuhan sudah tidak berhak mengatur, gitu. Cukup hanya menciptakan aja. Kalau dibahasakan oleh beliau itu, radhiyallahu anhu itu, seperti pembuat jam. Membuat jam. Sang pembuat jam itu setelah bikin jam, apa dia muter-muter jarumnya? Enggak kan? Dia muter dengan sendirinya. Nah, golongan yang kedua ini berpendapat seperti itu. Jadi setelah Tuhan menciptakan, ya, Tuhan menciptakan, lepas peran dan fungsi Tuhan itu. Seperti jarum jam aja. Jadi dia mau ngapain diciptain itu? Bebas saya, terserah dia. Gitu. Paham ya? Tuh. Dan mau kemana dia?
dia kembali lagi ke tanah. Bebas. Ya faktanya kan seperti itu faktanya. Orang meninggal dikuburin ya, walaupun dibungkus kain kafan, jadi tanah nggak? Jadi tanah. Ya kan? Pendapatnya seperti itu mereka itu. Nah, golongan yang ketiga itu menjawab, dari mana saya berasal? Itu Allah yang menciptakan. Dan mau ngapain kita setelah Allah menciptakan? Ya gimana sang pencipta? Gimana Allah yang menciptakan? Paham nggak? Mau ngapain tuh? Kalau dalil naklinya umat Islam itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk ibadah. Tuh mau ngapain? Ibadah. Paham nggak? Yang ketiga itu apa? Mau kemana? Ya. Nah, golongan yang ketiga ini dia mau kemana setelah hidup di dunia ini hancur nih? Akan kembali ke Allah, ke akhirat. Ada disebut dengan akhirat. Ya enggak? Karena dia yakin ketika menjalani kehidupannya itu, ketika menjalani kehidupannya di dunia ini, golongan ketiga itu, dia yakin bahwasanya setelah kehidupan ini pasti ada kehidupan nanti. Makanya dia hidupnya gimana sang pencipta gitu. Kalau orang Islam, kalau kita keyakinan kita itu apa? Yaumul kiamah. Ya enggak? Kita yakin enggak ada yaumul kiamah? Yaumul kiamah itu penghisaban, ya kan? Amal-amal kita selama di mana? Di dunia kan? Nah, ketika Allah menciptakan, Allah tetap masih memberi aturan manusia ini. Ya enggak? Fungsinya untuk apa? Biar keselamatan dunia dan keselamatan akhirat sesuai dengan definisi agama. Din itu. Jadi Allah menciptakan din itu, agama Islam itu untuk dijadikan pedoman agar kehidupan kita di dunia bahagia dan di akhirat pun bahagia. Nah, golongan ketiga ini adalah golongan akidah Islam. Paham nggak? Kita udah benar. Nah, kita itu harus punya argumentasi seperti itu. Karena zaman sekarang itu bahayanya, ya Allah, akidah, pendangkalan akidah itu, subhanallah. Kalau misalnya kita nggak bisa berargumentasi, kita nggak yakin dengan seyakin-yakinnya, itu bisa kegelincir akidah itu. Paham ya? Karena akidah ini dari zaman Nabi Adam sampai zaman terakhir Nabi Muhammad SAW, risalah yang dibawa itu akidah. Yang membedakannya apa? Syariatnya. Paham nggak? Itu yang membedakan nabi-nabi yang lain itu dengan Nabi Muhammad itu syariatnya aja. Akidahnya sama. Oke, ini harus direnungin. Sekali-kali kita renungin lah selama hidup kita lah, biar maksudnya. Jadi kita hidup nggak ngambang. Paham nggak ngambang? Karena kita punya tujuan. Kalau hidup punya tujuan, ya nggak. Kalau akidahnya benar nih, pemahaman ini benar, itu kita kembali pulang ya. Pulang nanti ke rahmatullah itu, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amal kita di dunia itu, kita udah tenang. Kan saya udah pernah bilang,
Yang namanya pulang kan enak kan? Kita naik gunung, ya 3 hari, bekal udah habis, tenaga udah habis ya, udah terkuras. Kita pulang, kita pengen pulang nih, pengen pulang kampung lagi, seneng nggak? Seneng. Kita piknik kemana? Kita pergi haji 40 hari lamanya. Ketika kita pengen pulang ke tanah air, seneng nggak hati kita? Seneng. Seharusnya secara logika itu ketika kita nih sekarang lagi di dunia, entar pengen pulang ke rahmatullah, pulang. Seneng nggak? Hah? Seneng nggak? Logika yang benar itu senang, logika yang benar. Cuma kan kita kan ada ininya, apakah kita belum siap lah, ya kan? Apa kita masih banyak ini, begitu. Tetapi di satu sisi keyakinan kita itu, yang namanya maut itu, yang namanya meninggal kematian itu, setiap saat nggak bisa diacak, nggak bisa dirondon, nggak bisa dijigjag, ya kan? Kita keyakinan kita itu. Ya, itu seperti itu. Jadi harus benar-benar meyakinkan. Jadi akidah itu yaitu sebuah ikatan hamba dengan Allah yang menciptakan itu. Setelah menciptakan, Allah memberi aturan, ya kan? Seperti aturannya diantaranya kita sholat, waktunya sholat kita sholat, waktunya puasa kita puasa, kita taat ke aturan Allah. Karena kita yakin bahwasanya nanti amal kita, sholat kita akan ditanyain, puasa kita akan ditanyain, sedekah kita akan ditanyain, cara menghasilkan harta kita ditanyain juga, semua ditanyain, mempertanggungjawabkan. Paham ya? Paham nggak sampai sini? Itu tuh. Ini pertanyaan dasar. Kalau yang punya anak ya ditanemin. Ini akidah. Maaf, karena kalau misalnya kita nggak dikasih pemahaman seperti ini, itu hanya sebatas cangkem, apal cangkem aja. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya kalau ditanya sifat yang wajib bagi Allah berapa 20. Allah wujud, idam, bako sampai mutakalimun. Paham? Pasti apal mah apal. Cuma ketika Allah bersifat basir, Allah maha melihat. Ketika memang seyakin-yakinnya kita mengimani sifat Allah itu yang basir itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain, Allah maha melihat. Tahu nggak gitu? Nah, ini harus benar-benar dipupuk akidah itu, keyakinan itu. Ya, nah itu. Nah, akidah itu yaitu ikatan kita, perjanjian kita hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak itu akoda. Akidah itu diambil dari kata akoda. Akoda itu artinya tali, simpul, ikatan. Paham nggak? Akoda itu. Makanya ada bahasa akdun nikah. Ya nggak? Akdun nikah. Ya ikatan nikah. Gitu. Akdun itu ikatan. Oke. Nah, itu 3 pertanyaan itu yang menjadi dasar manusia. Insya Allah kita setelah kita mengerti jawaban ini, tahu jawaban ini, kita yakin kita menjalani Islam itu ya benar dengan keyakinan. Oh ya benar. Gitu. Nah, jangan karena kan saya bilang akidah itu kan pondasi. Kalau syariat itu kan ini cuma tembok-temboknya nih. Seperti itu. Kalau bangsa atap atau warna cat itu akhlaknya. Itu. 3
dari ketiga ini itu satu kesatuan, nggak bisa dipisahin. Ya kalau pohonan itu akarnya, ya kan? Ada batang, ada akar, ada batang, ada buah atau daun. Makanya bahasa Quran itu orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang berakidah disebutnya itu diperumpamakan oleh Allah itu kalimat thayyibah, syajarah thayyibah, pohon yang baik. Pohon yang baik itu apa? Akarnya menancap ke bumi. Ya kan? Batangnya menjulang ke langit. Setiap tahun memberi buah, akhlak buah itu. Kalau akidahnya kuat, syariatnya juga insya Allah berjalan. Ketika syariatnya berjalan, akhlaknya pun akan tumbuh seperti itu. Ini enggak secara apa? Udah otomatis seperti itu. Secara udah otomatis pasti begitu. Akidahnya kuat, syariatnya kuat, akhlaknya pun bagus, tumbuh. Karena kenapa? Kita ngukur diri aja dah, kita ngukur diri dah. Kita paham betul, mungkin nih, kita yang namanya apa, yang namanya praktek wudu ya, praktek wudu atau praktek sholat, itu hampir semuanya bisa, ya enggak? Dia cuma sekedar bisa, tapi ngejalanin enggak gitu. Kalau sholat itu kan masuknya ke syariat. Puasa enggak. Dia tahu hal-hal yang membatalkan puasa, tahu pahala puasa seperti ini, ancaman puasa seperti ini, dia tahu. Tapi masih tidak menjalani. Apanya yang salah? Hah? Hidayahnya. Apalagi kalau misalnya kata Nabi itu al-imanu yazid wa yankus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau lagi ngedrop kita. Makanya Nabi kalau Sa'ban, Rajab, Rajab, Sa'ban, Ramadan, ya kan udah persiapan Sa'ban itu. Apa Rajab itu bulan Rajab. Ya. Biasanya Rajab, Sa'ban, Ramadan, dia udah persiapan Nabi itu. Ini yang harus kita jaga. Salah satu di antaranya adalah ya pengajian-pengajian seperti ini, ya pengajian malam Rabu itu ya untuk menjaga ini, sedikit-sedikit disiramin lah. Kan udah jelas silabusnya itu. Silabusnya udah jelas. Bagian akidahnya ada, bagian syariatnya ada ya, fikihnya, bagian akhlaknya ada, gitu. Ya. Paham ya? Nah itu intermezzo aja dari saya karena Ustadz Rafiq kagak hadir, karena beliau kalau nggak salah masuk ke sifat Allah yang wajib bagi Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, sifatnya itu. Ya, ini cuma saya ngasih bingkainya aja akidah itu seperti itu. Dan fungsi akidah itu pengabsah amal kita. Stempel. Kalau kita pengen ke luar negeri, apanya tuh? Akidah itu. Paspor ya? Paspor. Nggak ada paspor kita nggak bisa tuh. Ya kan? Ke imigrasi dulu, bikin dulu salah nama, begini aduh repot ya. Paspor. Cuma kita akan aman selamat perjalanan. Nanti juga di kuburan juga begitu. Akidahnya benar kan nih? Ya enggak? Paspor baik. Bukan surat menikah, bukan. Akidah. Pentingnya akidah itu seperti itu. Ya, fungsinya pengajian malam setiap malam malam Rabu itu mudah-mudahan selalu disiram. Selalu disiram. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan tentang masalah ini. Tentang akidah, tentang keimanan.
Ini yang sangat penting banget penting. Yang namanya pondasi, tanya tuh Mas Daus tuh. Nah, bangunan mau pondasi, mau lantai berapa juga kalau pondasinya bagus mah oke-oke aja. Gitu. Ya. Kalau misalnya pondasinya rapuh, kita pengen gimana juga. Rapuh. Akidah yang penting itu. Akidahnya cakep, syariatnya kita terus ngaji, ya kan? Nanti akan numbuh akhlak, ya kan? Ihsan, iman, Islam, ihsan. Orang yang beriman disebut mukmin, orang yang Islam disebut muslim, orang yang berihsan disebut muhsin. Gitu. Mukmin, muslim, muhsin. Tuh tujuan kita itu. Orientasi hidup kita itu menjadi mukmin yang sejati, Islam yang benar, muhsin yang baik gitu. Ya. Ini ajaran intisari Islam itu cuma 3. Iman, Islam, ihsan. Akidah, syariat, akhlak. Ente mau ngaji kemana-mana juga pasti itu. Ya, tinggal itu aja. Jadi saya cuma ngasih bingkainya, primnya. Oh ini pembahasan akidah nih. Oh ini pembahasan syariat nih. Ini pembahasan akhlak nih. Cuma 3 komponen ini satu kesatuan. Sistem itu, sistem. Satu putus, semuanya putus. Yang namanya sistem itu. Satu putus pasti putus. Akidahnya bagus, syariatnya bagus, akhlaknya bagus. Oke? Ada pertanyaan sebelum ditutup. Besok dilanjutin lagi minggu berikutnya dilanjutin lagi sama Ustadz Topik. Saya cuma ngasih ini aja, intermezzo prim, bingkainya aja. Jadi intinya akidah itu keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia nih, ya. Kita apal Allah wujud idam baqamu khalaqatul wa disyqiyamu binafsi wa daniyat qudrat iradat sampai mutakaliman. Itu kita harus benar. Oh Allah Maha Asami, Allah Maha mendengar. Kudrat Allah Maha kuasa. Belum lagi ditambahin dengan sifatnya Allah, asma wa sifat itu. Asma Allah Al-Mutakabbir, Allah itu sombong. Kita hambanya nggak boleh sombong gitu. Kalau misalnya benar-benar ini harus integral ini pemahaman ini harus integral. Ya, harus integral ini pemahaman ini. Jangan cuma dipisah-pisah. Ini ininya doang, ini ininya doang. Mudah-mudahan kita integral. Nah, contoh, saya udah pernah mencontohkan ketika kita sholat. Nih, ketika kita sholat. Contoh kita melaksanakan sholat nih, perbuatan sholat. Ya, contoh ya. Keintegralan ajaran Islam itu, ya, ketiga-tiganya ada, harus kita sampai ke situ. Ketika kita sholat, misalnya kita sholat, kita yakin bahwasanya sholat ini adalah perintah siapa? Perintah Allah. Karena kan kita udah punya keyakinan bahwasanya kehidupan kita itu terikat dengan Allah kan gitu. Allah memerintahkan sholat seperti itu. Nah, ketika sholat, ya, kita sholat masuk ke syariat itu akidah ya kita, karena perintah Allah itu ya akidah. Kita sholat itu, kita menjalankan sholat itu akidah, perintah Allah, baru masuk ke syariat. Kata syariat apa? Sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Contoh Nabi bagaimana cara sholatnya gitu. Oke? Nah, sholat tuh
Ketika kita sudah sholat, sudah assalamualaikum, efek dari sholat ini ngefek kehidupan di luar sholat. Akhlak masuknya. Itu, ini keintegralan Islam itu di situ. Kita mau sedekah. Contoh, sedekah itu perintah Allah. Uang yang kita sedekahkannya itu dari cara yang halal, itu syariat. Akhlaknya mana? Ikhlas. Melakukan sesuatu gitu. Tinggal itu aja. Kalau misalnya kita mau melakukan sebuah amal, perbuatan, harus berintegral dengan akidah kita, syariat dan akhlak itu. Ya kalau misalnya udah begitu, baik hidup udah tenang aja udah. Mau gimana juga. Nah, bersumber tadi pertanyaan ketiga itu tadi. Oke? Nah, kalau misalnya dibahas sampai tuntas, maka kayaknya banyak. Belum habis, belum. Terus itu baru-baru cuma akidah doang, keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita setelah diciptakan oleh Allah, kita enggak semena-mena hidup kita gimana aing, kumaha aing, enggak bisa begitu. Kumaha Allah? Gimana Allah? Kita mah begitu. Aturan Allah yang bikin. Kan Allahu Rabbun. Ya, nyambung dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kul a'udzu birabbin, katanya juga rob juga itu sama. Robbil alamin, robbin nas. Raja manusia, ini raja alam semesta, ya, pengatur alam semesta, dan kita pengatur, Allah itu pengatur manusia. Gitu. Maliki yaumiddin, malikin nas. Gitu aja, tinggal masukin begitu. Kalau misalnya pemahamannya ini mah enggak ngejeliwet kemana enggak. Ya, oke, paham nggak? Nggak ada. Sebelum saya tutup, ya mudah-mudahan ada ya manfaatnya, dan juga maksudnya saya pesan terus, walaupun begini setiap malam Rebo jangan ditinggalin. Ini siraman kita bersolawat dengan kita cinta ke Nabi dengan cara kita begini, mencintai Nabi, terlebih nanti kita bisa menjalani apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuh likulli hauli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa
ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.